Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai paham mengapa saya tidak diminta membaca puisi. Siti Aisyah sudah occupy space saya. Tidak apa, kuasawan yang tertinggi, murbawan yang ada. Saya diminta sebenarnya memberikan sedikit semacam latar, sebab sepanjang ini saya sebenarnya berada di belakang. Bila saya katakan saya di belakang, ialah saya berada dalam akhbar di mana watak besar ialah sama Ismail. Dan ada beberapa isu yang timbul yang barangkali orang tidak tahu bahwasannya siapa yang menggerakkannya. Benda itu yang menjadi besar. Saya ingin memberi contoh. Ketika Susen Ali dan rakan-rakan memperjuangkan hak royalti, dan juga ketika Susen Ali, Usman Awan dan rakan-rakan bergerak untuk mendukung dan menyokong mogok di utusan lain. Dan saya juga berada di belakang sewaktu Ahmad Bustaman menerima 2 bat uang dari EM Azhari. Saya ingin menjelaskan satu persatu untuk membuktikan bahwasanya betapa akhbar boleh mempengaruhi, sama ada menyokongnya, menjadikan benda yang kecil itu besar dan benda yang besar itu menjadi kecil. Ambil saja misalnya dalam pergolakan mogok di utusan lain. Ramai mungkin yang tidak tahu bahwasanya sama Ismail berada di belakang dengan penuh simpati. Waktu utusan Melayu mogok, sama Ismail memberitahu saya, membisikkan kepada saya, kau lihat-lihat sajalah, katanya. Dan saya tahu apa yang dimaksudkannya ialah supaya saya turut melakukan sesuatu untuk membantu Usman Awan. Apa yang dapat saya lakukan ialah mengantar untuk makanan-makanan yang diperlukan di waktu itu. Dan barangkali Syazari sendiri barangkali dia tidak tahu bahwa mogok utusan Melayu itu
coba dibantu oleh Esa sama Ismail dengan tidak menampakkan tangannya. Saya yang menjadi tangannya. Dan saya menyatakan ini bukanlah oleh karena saya ingin mengambil sesuatu daripada episode itu. Saya menyatakannya ialah untuk memberitahu bahwasan betapa akhbar sebenarnya mempunyai kuasa yang besar untuk menentukan, untuk merombak ataupun untuk menggagalkan. Dan tidak heranlah kalau sekarang ini kita dapati bahwa semua media utama dikuasai oleh pemerintah, dan apa saja yang dilakukan oleh oposisi, baik melalui Harakah atau Suara Keadilan, atau mungkin dibantu oleh Malaysia Kini, Nation Insider, atau Harakah Daily, tidaklah sampai ke tahap boleh merubah. Dan saya pikir inilah sebenarnya antara buku yang saya harap boleh untuk merubah. Ada cerita lain sebenarnya tentang saudara Syed Hussein Ali yang ditanya oleh Ahmad Bustaman selepas Syed Hussein Ali menghadiri Kongres Parti Rakyat. Dan saya ingat Ahmad Bustaman bertanya saya, engkau kenalkah Hussein Ali? Saya kata, memang saya kenal Hussein Ali dari Singapura. Dia bergerak dalam GPMS dan dia membantu memberi fikiran yang baik dan munasabah untuk Asas 50, dan dia juga sebenarnya adalah tulang belakang untuk pena. Jadi Ahmad Bustaman kata, itulah yang aku ingin tahu, sebab menurut Ahmad Bustaman Parti Rakyat memang memerlukan orang yang seperti itu. Dan ada satu kuasa lain yang sebenarnya yang tidak diketahui oleh awam, ialah apabila Berita Harian mengadakan ruangan peraduan cerpennya. Itu dilakukan bukan sebenarnya untuk mempertingkat kesusastraan, tapi lebih untuk membantu rakan-rakan yang susah. Setiap minggu Christmas akan menilai beberapa buah itu cerpen dan ditunjukkannya kepada Isama Ismail berunding dengan saya, sebab saya simpan nama-nama itu semuanya, dan Isama Ismail memberitahu saya, Mat, kau pilihlah orang-orang yang kau pikir munasabah, tidak kerana nilai kesusastraannya, tapi lebih kerana
keperluannya. Dan Syed Hussein Ali tentu dia akan mengakui dia menang 3 kali, mendapat 300 ringgit. Dan ada juga yang seorang yang ingin kawin rakan kita. Cerpen itu ditulis oleh Esama Ismail sendiri dan dimenangkan, dan uang itu diberi kepada rakan itu untuk membeli sebuah tilang oleh kerana dia akan kawin. Ini adalah cerita-cerita di belakang, saya pikir, yang di hadapan tentunya orang-orang yang berpolitik. Tapi orang-orang di belakang dalam akhbar itu turut untuk berpolitik juga dengan caranya yang lain. Saya bagi satu contoh yang lain, ialah apakala Hamid Dua dan kumpulannya meneroka tanah. Semasman memberitahu saya, Mat, engkau tengok-tengoklah. Dan Hamid Tua selalu datang ke berita harian, berbual dengan saya, yang terkadang-kadang anaknya juga datang dan memberitahu saya apa hal yang apa bentuk bantuan yang diperlukan, dan saya memberitahu dengan Esama Ismail. Jadi kita menggelorakan tanpa akhbar. Saya pikir perjuangan Hamid Tua sukar, oleh karena kerajaan aneh waktu itu Harun Idris tidak, seolah-olah tidak mau membantu, tapi kami adakan rundingan yang baik untuk membayangkan kalau dia tidak bantu, akhbar tidak akan membantu dia.